Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajarannya, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sekarang saya absen dulu ya sebelum kita memulai belajar. Ada? Hadir, Bu. Hafiza? Hadir, Bu. Ainda? Saya. Marsha? Hadir. Oke, hadir semua ya. Minggu kemarin kita telah belajar tentang pengertian metabolisme sama komponen dalam proses metabolisme ya. Nah, berarti masih ingat dong ya tentang yang kemarin. Proses metabolisme itu apa sih? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, Bu. Ya, silakan Marsha. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat sel. Ya, betul. Jadi proses metabolisme itu merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Nah, ngapain sih tubuhnya itu? Nah, tubuhnya itu mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan yang akan diubah menjadi energi. Tuh. Nah, sekarang komponen dalam proses metabolisme itu ada berapa ya? Silakan yang tahu siapa? Angkat tangan. Silakan Aida dijawab. Jadi yang pertama itu ada enzim, yang kedua ada adenosin trifosfat atau ATP, yang ketiga ada reaksi oksidasi, reduksi atau redoks. Ya, Aida betul sekali. Jadi komponen dalam proses metabolisme itu saling berkaitan ya. Yang pertama itu kan enzim. Nah, enzim ini membantu makanan untuk mengubah menjadi ATP atau energi. Yang kedua tadi komponennya kan ATP ya, itu sama dengan energi. Nah, lalu dalam proses untuk menjadi ATP itu ada reaksi oksidasi dan reduksi atau disebut juga redoks seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat enzim dan juga cara kerja enzim ya. Nah, tujuan kita di sini belajar itu apa sih? Supaya kalian ini bisa menjelaskan tentang sifat-sifat enzimnya dan menjelaskan tentang cara kerja enzimnya secara tepat seperti itu. Minggu lalu saya sudah memberikan tugas kepada kalian ya tentang sifat enzim dan juga cara kerja enzim. Itu untuk membaca dan juga untuk membuat mind mapping ya. Apakah sudah dilakukan? Sudah, Bu. Oke, sudah, nanti bisa dikumpulkan ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai sifat enzim dulu. Nah, sifat enzim ini ada berapa? Ada 4, Bu. Ya, betul, ada 4 ada. Jadi yang pertama itu adalah enzim sebagai biokatalisator ya. Ya. Nah, maksudnya dari biokatalisator itu apa sih? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Hafizah. Sifat-sifat enzim yang pertama ialah berperan sebagai biokatalisator. Enzim adalah katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Ya, betul sekali Hafizah. Jadi kalau enzim sebagai biokatalisator itu merupakan enzimnya itu dia tidak ikut bereaksi tapi mengubah laju reaksinya gitu. Lalu yang kedua itu adalah enzim bersifat termolabil. Jadi maksudnya termolabil di sini adalah enzim ini dipengaruhi oleh suhu. Jadi ketika suhunya itu dia rendah, dia akan mengalami koagulasi atau tidak dapat berfungsi dengan baik. Kalau misalnya enzimnya ini berada di suhu yang tinggi atau sekitar 40 derajat, nah enzim ini akan mengalami denaturasi atau rusak, jadi tidak akan bisa dipakai lagi. Nah, yang ketiga apa? Ada yang tahu? Enzim bersifat bolak-balik. Enzim bekerja bolak-balik ya. Jadi maksudnya itu enzimnya itu bisa ikut bereaksi, lalu nanti struktur kimianya itu dia akan berubah, tapi nanti ketika sudah menghasilkan produk dia akan kembali menjadi semula struktur kimianya. Lalu yang terakhir itu adalah enzim seperti protein. Itu maksudnya seperti apa ya? Ada yang tahu? Silahkan tunjuk tangan. Ya, Bu. Iya. Enzim memiliki sebagian besar sifat protein, yaitu dipengaruhi oleh suhu dan pH. Jadi pada suhu rendah protein enzim akan mengalami koagulasi dan pada suhu tinggi akan mengalami denaturasi. Ya, betul sekali Marsha. Jadi maksudnya seperti protein ini, enzim itu sifatnya sama ya sama protein gitu, karena dia sama-sama dipengaruhi oleh pH dan juga
suhu gitu. Sama seperti yang tadi di termolabil. Jadi kalau suhunya itu tinggi akan mengalami denaturasi. Kalau misalnya enzimnya ada di suhu rendah itu akan mengalami koagulasi atau penggumpalan. Lalu yang selanjutnya itu adalah cara kerja enzim ya. Nah, cara kerja enzim ini ada dua. Yang pertama itu ada teori gembok dan kunci. Lalu yang kedua itu ada teori kecocokan yang terinduksi atau teori Indus-Sweet ya. Jadi begini, kalau misalnya teori gembok dan kunci ini itu diibaratkan gembok dan kunci, kenapa sih? Karena antara sisi aktif dan substratnya itu sama-sama mempunyai bentuk yang sama. Jadi ketika si kuncinya masuk atau si substratnya masuk, ini bentuknya akan sama, jadi akan klop dengan sisi aktifnya. Lalu yang kedua itu adalah teori kecocokan yang terinduksi atau teori Indus-Sweet. Nah, maksudnya itu gimana sih teori Indus-Sweet? Jadi itu antara sisi aktif dengan substratnya itu memiliki bentuk yang beda, tapi nanti ketika sisi substratnya akan masuk ke dalam sisi aktif, nanti si sisi aktifnya itu akan mengikuti bentuk substratnya. Ya, contohnya begini ya. Ayo perhatikan papan tulisnya. Jadi ini adalah substrat, ini adalah sisi aktif. Jadi ini kan memiliki bentuk yang berbeda ya. Nah, nanti ketika substratnya itu akan masuk ke dalam sisi aktif, nah sisi aktifnya ini akan berubah jadi seperti ini, menyesuaikan bentuk dari si substratnya. Nah, nanti ketika sudah menghasilkan produk, sisi aktifnya ini akan kembali menjadi semula seperti itu. Mengerti sampai sini? Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, cukup jelas ya. Nah, jika cukup jelas tentang sifat dan cara kerja enzim, sekarang kalian bentuk kelompok, lalu kalian diskusikan, kalian membuat pertanyaan, lalu kalian jawab ya. Dan kalian sudah mengerti tuh, nanti kalian bisa menjawab pertanyaannya. Silakan. Kamu mau nomor berapa? Aku mau nomor 1 sama 3 nih kita. Iya, kalian sini aku bisa aja lah. Oh ya udah ya. Udah kan? Udah kali. Sudah selesai belum diskusinya? Udah, Bu. Udah, kalau sudah kalian bisa presentasi. Ayo, siapa duluan yang mau maju? Kelompok dia, Bu. Oh iya, silakan kelompok yang masih sama kelompok ada berarti kelompok 1 ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Silakan kelompok 1 dimulai. Untuk kelompok 2 berarti nanti menyimak dan memberi tanggapan ya. Kalau kalian belum mengerti, kalian bisa bertanya kepada kelompok 1. Silakan dimulai. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membedakan antara teori gembok dan kunci dengan teori kecocokan yang terinduksi? Jawabannya, perbedaan terletak pada sisi aktif dan substrat. Sisi aktif dan substrat menurut teori gembok dan kunci memiliki bentuk yang sama, sedangkan menurut teori kecocokan yang terinduksi bentuk sisi aktif menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Pertanyaan kedua, bagaimana enzim pada orang yang tinggal di musim yang bersalju yang memiliki suhu yang sangat rendah? Jawabannya adalah orang yang tinggal di daerah yang bersuhu rendah, enzimnya akan mengalami koagulasi sehingga enzim yang inaktif namun dapat bekerja kembali ketika berada pada suhu yang normal. Ada yang bertanya? Silakan kelompok 2 ingin bertanya. Saya mau bertanya dong, berarti pertanyaan yang nomor 2 itu berkaitan dengan sifat enzim yang mana ya? Ya, ada kaitannya sama enzim termolabil dan protein. Soalnya enzim termolabil dan protein itu kan bergantung sama suhu. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Oke, terima kasih kelompok 1 udah maju ya. Lalu silakan kelompok 2 maju. Kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan tentang diskusi kami. Nomor 1, bagaimanakah enzim pada daging yang direbus terlalu lama? Jawabannya, enzim yang berada dalam daging akan
gampang rusak karena daging berada dalam suhu yang terlalu panas. Dan nomor 2, bagaimana cara kerja enzim menurut teori kecocokan enzim yang terinduksi? Jawabannya, sisi aktif mengikuti atau menyesuaikan bentuk substrat dan akan berubah menjadi bentuk awal kembali ketika sudah menghasilkan produk. Ada yang mau bertanya? Tidak. Saya rasa sudah jelas ya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 2 tadi yang maju terakhir. Oke, dari kedua kelompok 1 dan kelompok 2 ini sudah bagus ya. Berarti kalian mengerti, benar-benar mengerti dan memahami dan menyimak tadi apa yang saya jelaskan. Oke, sekarang sudah di ujung pertemuan kita hari ini ya. Siapa yang ingin menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Ya. Sifat-sifat enzim itu ada 4. Yang pertama, sebagai biokatalisator. Kedua, enzim bersifat termolabil. Ketiga, enzim bersifat bolak-balik. Dan keempat, enzim seperti protein. Dan teorinya ada 2. Yang pertama, teori gembok dan kunci. Dan yang kedua ada teori kecocokan yang terinduksi. Ya, kesimpulannya seperti itu ya untuk materi hari ini. Ada 4 sifat enzim dan ada 2 cara kerja enzim. Yang pertama tadi ada enzim sebagai biokatalisator, yang kedua ada enzim sebagai bersifat termolabil, lalu ada seperti protein dan bekerja bolak-balik. Cara kerjanya tadi betul yang kata Aida. Kalau teorinya itu ada teori gembok dan kunci dan teori kecocokan yang terinduksi. Baik, untuk materi selanjutnya ya, materi selanjutnya ini sudah tidak membahas enzim lagi. Kita akan masuk ke bab baru, yaitu perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob, dan juga proses tahapan dari respirasi aerob. Seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, kalian ditugaskan untuk membaca dan juga membuat mind mapping seperti biasa ya. Lalu sekarang tugasnya yang tadi dikumpulkan, yang tugas pertanyaan itu yang kelompok sama yang tugas mind mappingnya dijadikan satu ya, diestafetkan saja. Oke. Ya, lalu coba. Ya. Nah, berhubung waktunya sudah habis nih, kita cukupkan saja ya. Sekali lagi, saya ingatkan tugasnya jangan lupa dikerjakan, membaca sama mind mapping aja nih. Oke? Oke, Bu. Bisa ya? Bisa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.